Nama budaya, perkenalkan, saya Januario Kapari, KMB 18, Teknik Industri 18, sebagai Kadif dari Human Resources and Inventory Management yang berada di bidang internal. Bidang internal sendiri itu dikepalai oleh Vanya Velda, Informatika 17, KMB 17. Oke, jadi ini berikut adalah anggota-anggota dari HRM itu sendiri. Jadi HRM ada 9 anggota utama yaitu Jonathan Irianto KMB 18, Debbie Lorenza KMB 18, Enrico KMB 18, Richie KMB 19, Edwin KMB 19, Michelle KMB 19, Stephen Prisco KMB 19, Yovita KMB 19, dan Gusti Wibowo yang terakhir. Oke, jadi KMB 19. Oke, jadi deskripsi kerja untuk HRM sendiri tuh divisi ini bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berhubungan dengan inventory sekretariat dan juga hubungan antar anggota beserta anggota luar biasa dari KMB ITB. Oke, berikut adalah beberapa proker dari kami. Kami total memiliki 5 proker dan nanti juga ada satu project. Oke, jadi broker pertama itu apresiasi wisudawan. Apresiasi wisudawan sendiri itu dilakukan untuk mengapresiasi mereka yang telah lulus dari ITB. Tentunya mereka yang tergabung dalam organisasi KMB ini sendiri. Bentuk apresiasi ini dilaksanakan sebagai bentuk apresiatif karena mereka telah memberikan apa yang mereka miliki kepada KMB ITB. Maka itu, nah ini sebagai timbal baliknya. Parameter keberhasilan untuk program kerja ini yaitu semua wisudawan KMB ITB mendapatkan hadiah dari KMB. Jadi yang dimaksudkan adalah kami dapat mendata semua wisudawan KMB ITB pada wisuda itu dan dapat kami berikan hadiahnya. Jadi tidak ada yang terlewatkan. Oke, jadi yang kedua itu pengecekan pipa. Jadi program kerja ini kami adakan karena ini berawal dari keluhan di mana pipa tuh pipa yang di dalam sekretariat yang biasa untuk mengalirkan air kalau misalkan hujan kan ada bocoran gitu ke sekre. Jadi ada keluhan bahwa kalau pipa ini tuh cuma ngalirin sampai pintu. Jadi karpet di pintu tuh suka basah gara-gara pipa ini nggak nyampe keluar. Jadi kami akan memperpanjang lagi pipanya sampai keluar dari sekre KMB yang ke gorong-gorong di depan sekre itu. Oke, jadi parameter keberhasilan ini akan kami berhasil kami melakukan ekstensi terhadap pipa itu. Jadi ini mungkin kami akan lakukan di saat sunken cleaning yaitu program kerja berikutnya. Jadi sunken cleaning tuh bersih-bersih sekre tapi skala besar. Jadi eh, kami melakukan bersih-bersih sekre supaya sekre jadi lebih nyaman lagi. Jadi nanti teknisnya tuh kami akan mengundang semua masa KMB buat turut serta. Nah, jadi bagi kalian yang suka rela boleh nanti datang pasang cleaning. Ini rencananya itu di eh, minggu pertama masuk setiap semesternya gitu. Jadi nanti parameter keberhasilan kami yaitu sekre jadi lebih nyaman ya, itu udah tentu. Lalu selain itu kami dapat mengextend pipa yang tadi pada proker sebelumnya, lalu memperbarui daftar inventarisasi KMBTB juga sekiranya jika ada barang-barang yang nggak penting itu bisa kami sortir, jadi nggak memenuhi sekre itu bisa dititipkan ke BKD untuk dijual deh melalui platform apapun. Oke, jadi yang keempat tuh sebenarnya piket. Piket ini juga sama membersihkan sekre juga, cuma perbedaannya dengan sun cleaning adalah sun cleaning itu skalanya lebih besar daripada piket. Jadi piket itu seperti perawatannya. Nah, sun cleaning itu kalau dari tahun ke tahun kayak biasa barang-barang di dalam sekre dikeluarkan semua lalu dibersihin dan ditata lagi. Jadi semakin bersih, semakin rapi dan nyaman gitu. Oke, jadi piket ini ntar teknisnya juga akan digilir setiap bidangnya itu per minggu, termasuk juga PPH. Parameter keberhasilannya yaitu sekretariat menjadi lebih bersih dan nyaman lagi. Selanjutnya, program kerja yang terakhir itu penitipan dan penyewaan. Jadi, hmm, ini untuk
kalian masa KMB yang ingin menitipkan barang ataupun masa luar KMB juga yang bisa juga menyewa barang. Oke, nanti bakal ada SOP untuk semua itu, penitipan, penyewaan bagi masa KMB dan penyewaan bagi masa non KMB. Oke, jadi parameter keberhasilannya itu barang-barang yang disewakan itu tetap terawat juga, maksudnya tidak rusak, tidak hilang. Juga untuk penitipan itu parameter keberhasilannya yaitu eh, SOP untuk penitipan itu dipatuhi oleh kalian-kalian yang ingin menitipkan barang, maksudnya oleh masa KMB yang ingin menitipkan barang, karena eh, nanti akan kami sediakan gitu kayak tempat buat titip barang supaya saya kira lebih tertata dan barang kalian juga lebih terjaga juga. Oke, jadi nanti bakal ada project yaitu temu alumni ini eh, emang dilanjutin lagi dari tahun ini, sebenarnya udah dilakuin Februari kemarin dan hasilnya tuh oke banget, bagus banget. Jadi kami punya rencana kalau temu alumni ini bakal jadi program tahunan KMB ITB gitu. Jadi nanti teknisnya tuh bakal kami buat lagi nih kepanitiaan baru nanti buat mengadakan kegiatan temu alumni. Nah, parameter keberhasilannya itu acara ini dapat berjalan dengan lancar. Oke, jadi selanjutnya itu adalah timeline kerja kami. Nah, jadi sebenarnya timeline kerja kami nggak semua proker tuh ada waktu pastinya, cuma ini beberapa yang pasti. Tapi oke, pertama April 2020 itu untuk apresiasi wisudawan itu harusnya bulan depan, tapi karena Wispril itu ditiadakan, maka kami akan mencari cara lain untuk dapat tetap memberikan bentuk apresiasi kepada para wisudawan. Oke, selanjutnya pada Juli mendatang akan ada apresiasi wisudawan lagi, lalu Agustus di mana itu kita akan memasuki semester ganjil 2020 yang baru, maka akan diadakan sun cleaning. Setelah itu akan ada apresiasi wisudawan lagi untuk wisuda Oktober, dan setelah itu ada sun cleaning untuk uh, pada Januari 2021 itu di mana kita memasuki semester genap yang baru lagi. Setelah itu nanti akan dilaksanakan temu alumni pada Februari 2021. Oke, itu jadi timeline buat temu alumni ini disesuaikan sama temu alumni sebelumnya itu pada Februari juga. Oke, jadi ini RAB-nya bisa dilihat di sini. Jadi kami dari Human Resources and Inventory Management sekiranya membutuhkan anggaran sebesar 3.450.000 dengan perincian yang terdapat pada layar. Sekiranya terima kasih. Uh, Nanti untuk pertanyaan bisa ditanyakan juga di sesi pertanyaan. Oke, terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan video ini. Nah, udah ya.